Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Saputra dengan NIM 2086206158, kelas 4D semester 4, program pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pecahan. Pecahan diartikan sebagai bagian dari sesuatu hal yang utuh yang mempunyai ukuran yang sama, yang biasanya disimbolkan dengan A per B, yaitu dengan A sebagai pembilang dan B penyebut. Untuk lebih pahamnya lagi, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar sebuah donat. Misalkan donat ini diberikan kepada 3 orang anak. Sebagai contoh, coba perhatikan ini, yaitu yang pertama kepada Andi. Donat yang utuh seperti yang dapat Anda lihat, namun donat itu tidak diberikan kepada Andi semuanya. Donat itu tidak diberikan kepada Andi seutuhnya, hanya diberikan setengahnya, sehingga dapat dilihat seperti ini. Maka di dalam bentuk pecahan dapat dituliskan itu 1/2, dengan 2 ini adalah jumlah potongan yang tersedia atau yang terdapat di dalam satu donat. Kemudian masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai diartikan sebagai beberapa pecahan yang tetapi dia mempunyai nilai yang sama. Seperti contoh dapat dilihat pada media berikut. Ada 3 orang anak, yaitu Andi, Bobby, dan Budi. Dia diberikan masing-masing kepada mereka donat, namun tidak diberikan dengan jumlah yang sama. Yang pertama, kepada Andi diberikan 1/2 donat. Kemudian kepada Andi diberikan 2/4 donat, dan kepada Budi diberikan 4/8 donat. Lalu kenapa ini dapat dikatakan sebagai pecahan senilai? Karena masing-masing bagian yang diberikan kepada 3 orang anak itu mempunyai ukuran yang sama. Misalkan dapat Anda lihat, bagian untuk Andi itu hanya diberikan 1/2. Kemudian bagian yang diberikan untuk Bobby yaitu 2/4. Ini 2-nya diambil. Kemudian untuk Budi diberikan 4/8. Hanya diberikan 4 potong dari 8 jumlah potong donat. Dapat diperhatikan, walaupun si Budi itu mendapatkan 2 dari 4 bagian, namun dia mempunyai ukuran yang sama dengan si Andi yang diberikan 1 dari 2 bagian donat. Dan begitu pun juga dengan Budi, walaupun dia memperoleh 4 bagian dari 8 jumlah bagian donat, namun dia mempunyai ukuran yang sama dengan yang diperoleh oleh Andi. Masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa diartikan sebagai pecahan yang dengan bentuk umumnya yaitu adalah A per B. Misalkan pada sebuah contoh, donat yang diberikan kepada Bobby yaitu 2/4. 2/4 dengan 2 bagian dari 4 total potong donat hanya diberikan kepada Bobby yaitu 2 bagian, sehingga dapat dituliskan yaitu 2/4. Begitupun dengan Budi yaitu 4/8, dan untuk Andi 1/2. Masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran mempunyai bentuk umum yaitu bilangan bulat, yaitu misalnya bilangan 1, 2, 3, namun digabungkan dengan bilangan pecahan. Sebagai contoh, misalkan ini adalah sebuah gambar donat utuh tanpa dipotong. Kemudian ini adalah gambar donat yang
telah dipotong, yaitu separuhnya itu telah diambil, sehingga jumlahnya itu dalam bentuk pecahan dapat dituliskan yaitu 1/2. Lalu kapan dikatakan dia sebagai pecahan campuran? Dapat dilihat bahwa pecahan campuran untuk 1/2 kalau kita ilustrasikan menjadi seperti ini, yaitu 1/2 ini adalah 1/2. Kemudian begitu halnya dengan untuk 2/4, misalnya dibuat 1/2/4, maka untuk ilustrasinya yaitu 1 buah donat dengan 2/4 bagian donat. Begitu juga halnya dengan budi. Misalnya dibuat di sini adalah 1/4/8, maka di dalam bentuk pecahan campurannya dalam ilustrasinya seperti ini, yaitu 1 buah donat dengan 4/8 dari bagian yang diberikan kepada budi. Masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu persen. Persen diartikan sebagai bentuk pecahan yang memiliki penyebutnya itu adalah 100. Misalkan untuk pecahan setengah 1/2, kalau diubah ke dalam bentuk persen, 1/2 di dalam bentuk desimal itu 0,5. Dan ketika diubah ke dalam bentuk persen yaitu 5/10. 0,5 dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa yaitu menjadi 5/10. 5/10 didapatkan karena satu angka di belakang koma. Lalu bagaimana mengubahnya di dalam bentuk persen? Yaitu dikalikan 100. Dikalikan 100 sehingga dapat dihasilkan 5 dikali 100 adalah 500 dibagi 10, sehingga dapat dihasilkan yaitu 5/10. Kalau dijadikan persen yaitu 50%. Masuk kepada pembahasan yang kelima, yaitu desimal. Coba perhatikan pada gambar ini, gambar yang kedua, yaitu pecahan 2/4 atau pecahan 1/2/4. Bagaimana cara mengubahnya ke dalam bentuk desimal? 1/2/4 jadikan menjadi pecahan biasa, yaitu 4 dikali 1 ditambah 2 dari 1/4 tambah 2 6/4. Dan dijadikan desimal dengan cara dibagi, misalnya 6 dibagi 4 kali 1 4, sisa 2 bagi 4 ya bisa, maka tambahkan koma terus 0, 20 bagi 4 itu 5. Sehingga dari pecahan campuran 1/2/4 itu mempunyai nilai desimalnya itu adalah 1,5. Mungkin hanya itu penjelasan mengenai pecahan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.